Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Jurnalistik, Bapak Dr. Enjang Mohaimin MAG, yang saya banggakan dan saya cintai, rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Jurnalistik yang pada hari ini sama-sama akan melaksanakan seminar job training. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suryadi dengan NIM 1194050-159 dan dosen pembimbing job training oleh Bapak Dr. Haji Imran Rosidi, MSI. Baik, saya akan menyampaikan mengenai laporan job training di IO Cirebon yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Juni sampai 27 Juli 2022. Laporan job training ini saya menggunakan judul Implementasi Teknik Penulisan Berita pada Media Online IO Cirebon. Judul ini saya buat dan selaraskan dengan latar belakang dilaksanakannya job training. Menurut saya, job training adalah sebuah latihan ataupun pengembangan skill yang dimiliki oleh mahasiswa untuk dipraktekkan atau diimplementasikan di dunia kerja. Di sini saya mempraktekannya di media online IO Cirebon sebagai content writer. Dan di sini juga saya belajar mengenai bagaimana kehidupan mengenai jurnalisme di lapangan. Untuk pelaksanaan job training, saya dilaksanakan di Lembaga Pers IO Cirebon yang berada di bawah holding PT IO Media Network. Media online IO Cirebon ini adalah media lokal yang menyajikan informasi seputar Cirebon, nasional, maupun isu-isu terkini yang sedang hangat di Indonesia. Dan untuk waktu pelaksanaannya yaitu mulai 27 Juni sampai 27 Juli 2022 dan dilaksanakan secara work from home atau online karena situasi masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ataupun masih ada dalam pembatasan. Namun job training ini meskipun dilakukan secara online tidak mengurangi esensi dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. IO Cirebon adalah salah satu media yang berada di bawah PT IO Media Network. Profil singkat IO Cirebon ini hadir atau berdiri sejak 20 November 2016 dan merupakan jaringan berita di bawah holding IO Media Network yang berpusat di Kota Bandung. IO Cirebon ini tak lepas dari kebutuhan pembaca akan informasi sekaligus menjadi ruang interaksi dan informasi komunitas di Indonesia, terutama masyarakat Cirebon. IO Cirebon memberikan informasi sesuai dengan identitas ataupun ciri khas warga Cirebon yang tertarik dengan informasi ataupun berita kekinian, unik, dan viral. Jadi hadirnya IO Cirebon ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Cirebon. Adapun untuk pelaksanaan job training, yang pertama itu ada tahap persiapan. Jadi tahap persiapan ini dimulai dari membuat surat permohonan magang, dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan redaksi, terutama dengan redaktur IO Cirebon, Kak Hengki Sulaksono. Nah, di sini di rapat koordinasi ini saya dan redaktur membahas mengenai guideline, terus juga dari mana saja sumber berita yang akan ditulis dan bagaimana teknik penulisan gaya IO Cirebon. Di sini juga redaktur memberikan arahan kepada mahasiswa, kepada saya mengenai deadline pengiriman, bagaimana mengirimkan tulisan melalui email dan juga foto untuk subjek artikel ataupun berita. Nah, di sini juga kita dikenalkan dengan yang namanya SEO, Search Engine Optimization, yaitu salah satu
pencarian agar tulisan kita selalu muncul di pencarian teratas di Google. Lanjut. Nah, untuk gambaran proses kegiatan job training ini, saya sebagai content writer membuat beberapa tulisan ataupun produk jurnalistik ke dalam 4 kategori umum. Yang pertama itu adalah kategori umum, terus juga kategori nasional, kategori explore, dan kategori pendidikan. Kategori ini merupakan pilihan yang ada di website www.ayocirebon.com sesuai dengan bahasan atau informasi yang dibahas oleh penulis. Oke, yang pertama itu ada kategori umum. Nah, kategori umum ini bahwa content writer ditugaskan untuk membuat artikel yang berkaitan dengan informasi yang sedang tren di masyarakat. Contohnya, ada My Pertamina. Waktu itu lagi booming-boomingnya penggunaan My Pertamina untuk beli bahan bakar. Terus juga bagaimana cara memilih hewan kurban yang tidak terkena oleh penyakit wabah PMK. Dan untuk kategori umum di sini saya berhasil menulis 5 artikel yang dimuat di media Ayo Cirebon. Yang selanjutnya itu ada kategori nasional dan ekspor. Nah, untuk kategori nasional bahwa tulisan artikel kategori nasional yaitu seputar isu yang sedang hangat di masyarakat Indonesia yang terjadi, yang sedang tren, yang sedang viral. Nah, sedangkan untuk ekspor sendiri adalah artikel yang membahas tentang tips-tips ataupun isu-isu ringan. Contohnya kayak tips memasak, tips warna rambut, tips membuat esai. Nah, itu termasuk kategori ekspor. Total dari kedua kategori tersebut ada 11 artikel yang berhasil dikirimkan ke Ayo Cirebon. Dan yang terakhir ada kategori pendidikan. Nah, kategori pendidikan ini paling banyak saya buat karena kebetulan kan sebagai mahasiswa lebih mengetahui tentang pendidikan. Jadi saya membahas tentang informasi kampus, beasiswa, seputar jurusan di perguruan tinggi, ataupun bagaimana cara atau tips masuk ke perguruan tinggi. Total ada 13 artikel yang ditulis penulis pada kategori ini. Selanjutnya hasil yang dicapai. Nah, hasil yang dicapai ini total ada 29 berita atau artikel yang berhasil dicapai penulis dari keempat kategori tersebut. Hal itu menjadi produktivitas menulis selama sebulan penuh job training di Ayo Cirebon dan menjadi gambaran bahwa di dalam media online itu kita harus selalu produktif dan harus bisa menulis dengan cepat dan juga sesuai dengan SEO yang tujuannya agar dengan tulisan kita sesuai dengan SEO maka akan mudah dicari ataupun mudah dibaca oleh orang lain. Adapun bagaimana sih catatan dan evaluasi dari redaktur dan juga pengalaman yang saya dapatkan selama job training di Cirebon. Nah, untuk evaluasi dari redaksi atau dari redaktur, yang pertama itu bahwa artikel harus mengandung kata kunci di setiap paragraf. Jadi saya baru tahu bahwa di media online itu sebagus apapun tulisan kita, kalau tidak mengandung kata kunci atau SEO itu tidak akan muncul, susah muncul di pencarian Google. Terus juga di media online itu harus ada long tail keyword atau kata kunci gitu ya, sehingga ketika orang lain mencari sebuah artikel atau berita maka tulisan itu akan muncul di paling teratas. Dan juga yang kedua, kalau liputan harus dikirimkan segera pada hari dan tanggal itu juga. Jadi ketika wawancara tanggal 29 Juni 2022, maka harus dikirimkan pada tanggal itu juga agar tulisan atau artikelnya tidak basi. Yang ketiga, foto artikel usahakan hasil karya sendiri. Nah, ini penting karena ketika hasil karya sendiri, maka itu menjadi hak cipta dari penulis, bukan mencomot atau mengambil dari orang lain.
Yang keempat, tidak boleh mengutip tulisan dari media mainstream lain. Nah, ini tidak boleh, apalagi media-media yang sudah besar itu tidak boleh dikutip karena nantinya sangat berbahaya untuk kelangsungan artikel tersebut. Dan yang terakhir, saran dari redaktur kepada saya untuk terus rajin berlatih menulis agar bisa menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas. Nah, dari evaluasi ini saya menjadi tahu bahwa seorang content writer harus paham mengenai SEO. SEO tersebut harus banyak dipelajari dan bagaimana sih cara menulis yang santai tapi mengandung banyak data. Nah, adapun pengalaman. Nah, ini pengalaman yang saya dapatkan. Yang pertama, jadi mengetahui industri media online dan praktik jurnalistik di lapangan. Sebelumnya saya belum mengetahui bagaimana cara kerja content writer atau jurnalis di lapangan di media online. Ternyata harus dituntut selalu cepat dan produktif. Yang kedua, mengetahui search engine optimization dalam tulisan. Nah, SEO ini harus dipelajari, kayak misalkan harus tahu bahwa di 1 sampai ke 5 itu harus ada kata kunci di 1 sampai 5 paragraf pertama gitu. Terus juga harus ada di judul. Nah, di sini saya menjadi tahu bahwa di media online itu harus ada kata kunci. Yang ketiga, bisa mengetahui bahwa media online dituntut serba cepat. Nah, ini serba cepat karena media online itu menggunakan jaringan internet dan juga harus selalu update informasi. Jadi dituntut cepat. Dan yang keempat, selalu mencantumkan sumber dalam setiap tulisan agar informasi yang kita sampaikan bukan opini dan akurat. Terakhir, bisa menjadi gambaran untuk prospek kerja ke depan. Nah, jadi setelah mengetahui dan setelah mempraktikkannya, jadi mengetahui bagaimana gambaran kerja menjadi seorang content writer. Nah, dan ini adalah penutupan sekaligus penyerahan nilai oleh redaktur Ayo Bandung di kantor Ayo Media Network. Dan redaktur Ayo Bandung ini adalah Kak Naupal Muhammad. Dan ini sekaligus menutup kegiatan job training pada 27 Juli 2022. Nah, jadi kesimpulannya, job training ini menjadi bekal untuk saya pribadi sebelum lulus nanti dari perkuliahan dan menjadi gambaran bahwa ternyata di dunia kerja itu kita harus dituntut cepat, dituntut kreatif, harus multi skill, apalagi menjadi jurnalis di media online. Nah, dengan adanya job training ini, saya berharap kedepannya saya makin meningkatkan skill dan juga bisa meningkatkan wawasan agar sesuai dengan kompetensi dan yang diinginkan oleh lembaga pers, terutama di media online. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata salah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.